persilahkan selamat datang yang baru datang di luar. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sudah siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai. Ketika kita mengalami apapun dari manapun keadaannya, tetap sumende marang Gusti.
Dan mantennya silahkan depan biar tahu semuanya. Lydia sama silakan di sini tadi Ben. Ibu Widowati ya, silakan di sini juga Bu, biar dikenal semua. Mohon maaf ya, biar kita ngumpul di sini. Nah, jadi saya hanya sepatah dua kata saja. Shalom semuanya. Ada sukacita. Amin. Panas ya. Kami sangat bersyukur untuk malam hari ini panjenengan Rawuh, dan untuk acara pada malam hari ini kami sangat bersyukur karena beberapa waktu yang lalu anak kami bisa melangsungkan pernikahan di gereja GKJW Tulang Bawang. Sebenarnya ada orang pengen yes kadung. Kemudian kami sangat bersyukur di persiapan sampai pada akhirnya pelaksananya dengan baik, dan walaupun awalnya itu yopo caranya dan seterusnya, ternyata Tuhan tolong dan Tuhan pimpin, Tuhan berkati, kami boleh jadi mantu, tapi nggak rame-rame main di gereja, tak nggak undang-undang, mohon maaf sekali. Dilanjutkan istri. Ya, sekali lagi kami mohon maaf kalau kami tidak menggunakan, memang ini acaranya anak-anak, jadi kebanyakan yang datang di kelas juga temannya anak-anak dan kami nggak kenal lagi sopo. Jadi banyak yang seperti itu, lebih ke tamunya anak-anak ini dan juga tamu dari keluarga Ibu Widowati dan keluarga saya. Saja nggak ada. Setelah ibadah kami makan siang ala kadarnya gitu di gereja, itu saja. Mohon maaf sekali lagi, bukan kami tebak pilih, bukan ya, tapi ya mengingat bukan milik kami, jadi kami tidak bisa itu. Puji Tuhan, acara lancar, ibadahnya menyenangkan. Amen. Tidak ada tegang, walaupun ada kekurangan sana sini, tapi ya, masalah chill gitu ya. Overall itu sudah luar biasa buat kami. Terima kasih. Dilanjutkan. Salam semuanya. Perkenalan, nama saya Henry, mantunya Henry Yonatan, mantu dari Petuti. Iya. Ucap syukur buat semua saudara dan bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini yang bersedia hadir di tempat kami untuk merayakan sedikit ucapan syukur gitu. Amin. Dan mendoakan kami sekalian yang baru pindah ke sini gitu. Terima kasih. Dan kesaksian sebenarnya untuk pernikahan kami itu adalah konsepnya kita wedding gitu. Nah, jadi untuk keluarga-keluarga inti saja, jadi ya mohon maaf kalau tidak bisa mengundang semuanya gitu. Nah, ya puji Tuhan, Tuhan berkarya dalam acara kami, sehingga apa yang kami pikirkan tidak cukup dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jadi acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kemudian kamu dulu harus Baik, selamat malam semuanya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke rumah kami. Terima kasih sudah mau ibaratnya berdoa di sini, berada di sini. Ini merupakan dan bersyukur karena rumah ini juga kami datang dalam keadaan yang gelap, tapi hingga detik ini kami sudah dengan adanya ibadah, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai tempat ini, akan melimpahkan berkat yang luar biasa bagi kami, bagi keluarga juga orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi berkat juga untuk keluarga kami dan orang sekitar kami. Untuk di pemberkatan kami, memang konsep kami dari awal 5 roti 2 ikan, karena kami memang semuanya serba cukup,
tidak lebih. Jadi kami percaya apa yang kami usahakan, apa yang kami kumpulkan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Begitu, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ibu dari Mandel lagi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu keluarga besar FPC dan itu. Dan terima kasih sudah hadir di tempat ini, dan terima kasih kami sudah mempunyai menantu dan mempunyai besan. Haleluya. Dan kami sekalian nanti subuh berangkat ke bandara dan pulang ke Kalimantan. Jadi saya nggak tinggal di sini, tinggal saya di Kalimantan. Terima kasih, itu aja. Itu yang dapat kami sampaikan. Ternyata yang ada adalah hanya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memelihara kami sehingga kami boleh melakukan itu dengan sukacita. Dan benar-benar ibadah itu kayaknya suasana nggak GKJW sama sekali. Suasana GKJW, ya betul itu. Dan kayak tanya teman-teman, baru sekali ini kayaknya seperti ini. Gitu. Ini Pak Pito bisa tahu itu waktu acara, dan yang hadir di sini ada Pak Pito karena ketuanya Pak Pito, si diundang ya satu-satunya Pak Pito. Demikian juga Kompas Malang yang saya undang satu, yaitu Pak Hari sing akrab. Ya itu, dan mohon maaf, dan kami sangat gimana ya, karena ternyata ya dari itu ternyata ya cukup banyak yang datang, dan kami sangat berterima kasih. Seperti yang disampaikan Widya, 5 roti dan 2 ikan mencukupkan semua, dan semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Bapak Ibu semua mendoakan kami, dan nanti kami mohon dengan sangat Pak Prayogo mendoakan rumah ini biar rumah ini diberkati Tuhan. Demikian juga makan yang baru ini didoakan supaya bukan hanya happy di awal, tapi boleh nanti happy sampai pada akhir hidupnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oh iya, dan didoakan satu hal untuk Bu Widowati yang besok pulang ke Kalimantan, didukung dalam doa sehingga berangkat sampai sini kembali ke Kalimantan Selatan berdua dengan putrinya, itu selamat sampai di sana. Terima kasih. Allah yang baik memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pernikahan yang baru saja dilaksanakan. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa awal pernikahan ini dan adalah awal kehidupan yang baru. Pasti banyak tantangan dan banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan yang akan kita lalui, tapi kita percaya ketika kita gandol Gusti, apapun pasti akan terselesaikan karena Tuhan baik. Amin. Kita mau bersorak-sorai lagi bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau bersukacita. Haleluya. Gandol
lagi bagi Tuhan, kita percaya kehidupan kita adalah suka-suka Tuhan. Amin. derek Yesus. Semoga pengantin baru kita percaya sampai tua sampai elek derek Yesus nggih. Mas, Mbak. Puji nama Tuhan. Hidupnya tetap gandel Gusti apapun keadaannya. Kita percaya bahwa Tuhan tahu apapun yang segala persoalan yang kita hadapi saat ini, kita mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan tahu apapun yang kita inginkan saat ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara yang besar.
bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh melewati mulai pagi sampai malam hari ini, dan bersyukur atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu kami boleh ada di tempat ini, di mana Pak Budyo, Bu Tuti, juga anak-anak yang saat ini merasakan begitu sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih untuk pemberkatan nikah pada hari Sabtu yang lalu, semua berjalan dengan baik. Dan kami selalu berdoa untuk Henry dan Lydia boleh senantiasa diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati rumah ini di mana mereka tinggal, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berbahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Dan jikalau baru saja kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, kiranya Engkau melayakkan apa yang sudah kami sampaikan kepadamu. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, sehat semua ya. Ya, sepertinya kita lama tidak ketemu ya. Sudah 15 tahun tidak ketemu ya. Jadi hari ini kita dipertemukan di acara ibadah syukur ya, oleh keluarga tempat ini. Kita selalu doakan Pak Budyo, Bu Tuti sehat, kemudian Widya dan Henry ya, juga diberkati, dan ibu dan adik dari Henry yang akan pulang ke Kalimantan juga diberkati Tuhan. Nah, saudara, saya akan menyampaikan hal yang sederhana, yaitu tentang kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Semuanya ingin bahagia? Ya. Jadi semuanya ingin bahagia, termasuk orang menikah ingin bahagia. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Saya tidak akan menyampaikan hal yang berat-berat, ya, yang ringan-ringan saja. Karena saya lihat dari wajah Bapak Ibu cukup berat hidupnya. Ya, jadi nanti kalau dikasih yang berat tambah berat nanti ya. Ya, kebahagiaan yang sejati, saudara. Ternyata Tuhan menciptakan manusia supaya bahagia. Nah itu. Artinya kebahagiaan itu perintah Tuhan. Ya. Kebahagiaan adalah perintah Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak bahagia, orang itu tidak sedang melakukan perintah Tuhan. Ya. Nah, kebahagiaan adalah perintah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, saudara, di dalam Ulangan pasal 33 ayat 29 ya. Ulangan pasal 33 ayat 29 dikatakan demikian, berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.
Jadi berbahagia itu perintah Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah contoh umat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Menurut catatan saya, kebahagiaan sejati adalah perasaan senang, tentram, damai, dan nyaman akan suatu hal atau suatu kondisi, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengacaukan perasaan bahagia. Jadi orang yang bahagia tidak terpengaruh oleh apapun, ya, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, termasuk kesulitan. Kalau orang terpengaruh kebahagiaannya oleh keadaan, berarti itu bukan bahagia yang sebenarnya. Pertanyaannya, saudara, kebahagiaan dan kesenangan itu apa bedanya itu? Ya, ada yang jawab? Nanti yang bisa jawab tak kasih sate nanti di belakang. Roy pertanyaan ngiteng loh. Apa bedanya kesenangan dan kebahagiaan, saudara? Ada yang tahu? Kesenangan sesaat. Kesenangan itu hanya sesaat sepintas, ya. Kebahagiaan kekal. Nah, pintar 100 untuk saudara-saudara, ya, saya doakan masuk surga. Nah, jadi bedanya begini, memang betul. Kesenangan adalah sesaat, pragmatis, ya, hanya sementara. Tapi kebahagiaan adalah kekal. Kebahagiaan itulah yang dikatakan sukacita, damai, dan sejahtera. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan, tetapi dunia memberikan kepada kita kesenangan. Ini bedanya, saudara. Paham ya? Tuhan memberikan kita kebahagiaan, sementara dunia memberikan kesenangan. Artinya Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan yang kekal. Bahkan dikatakan Matius 18 ayat 18, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga, apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Artinya kalau kita bahagia di dunia, pasti bahagia di surga. Katakan amin. Ya. Nah, lalu bagaimana Pak supaya kita berbahagia? Nanti Bapak Ibu bisa buka Alkitab, ya, elektronik di handphone tentang berbahagia. Banyak kita temukan tentang kata-kata berbahagia, ya. Yang pertama saya hanya mencatat Mazmur 128 ayat 1, ya. Jadi bagaimana Pak kita supaya mengalami kebahagiaan? Menurut Mazmur 128 ayat 1 dikatakan demikian, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah kagum akan karya Tuhan, dan saking kagumnya kita takut berbuat dosa. Itu arti takut akan Tuhan, ya. Jadi orang yang berbuat dosa tidak pernah mengagumi karya Tuhan. Tapi orang yang mengagumi karya Tuhan, saya pastikan orang itu pasti takut berbuat dosa. Itu pengertian takut akan Tuhan, saudara. Ya, jadi orang yang takut akan Tuhan adalah mengagungkan, kagum akan karya Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saking kagumnya kepada Tuhan, takut berbuat dosa. Yang pertama, kalau kita mau berbahagia, hidup takut akan Tuhan, saudara. Ya. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, maaf. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, Yesus mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Henry dan Lydia kalau mau berbahagia, miliki prinsip suka memberi. Katakan amin. Amin. Demikian juga kita semuanya. Ya kan, saya kalau sama istri kalau pas makan di warung bayarin rebutan Bapak Ibu. Aku gitu. Keren Bang. Karena pengen saya memberi. Jadi kunci kebahagiaan dalam hidup kita, rumah tangga kita, karena apa? Masing-masing suka memberi, karena kasih itu adalah memberi, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Maka prinsip tentang kasih adalah suka memberi. Bilang kanan kiri, suka memberi. Suka memberi. Ya. Nah, jadi yang kedua, ya,
Kalau kita ingin bahagia, kita harus suka memberi. Saya pastikan orang yang suka memberi hidupnya tidak pernah kekurangan. Katakan amin. Iya, ya kan? Orang yang suka memberi, saya jamin hidupnya tidak pernah kekurangan. Yang utama tidak pernah kekurangan kebahagiaan. Katakan amin, ya kan? Karena kebahagiaan adalah apa? Memberi. Dikatakan oleh Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi nggak harus uang, saudara, ya, waktu, pikiran, tenaga. Termasuk teman-teman SRI ini sudah memberi waktu, ya. Tadi pagi bangun jam 3 tadi Bang ya, mau persiapan ke sini, ya. Tapi bangun jam 3 tidur lagi tadi ya. Iya, artinya kita bisa memberi waktu, kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa menyaksikan akan kasih Tuhan. Itu juga bagian dari memberi. Maka ciri orang Kristen adalah suka memberi, mendoakan, melayani, ya kan? Peduli, dikatakan membantu orang yang lemah. Yesus memerintahkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya kita memberi itu juga perintah Tuhan, saudara. Ya, prinsip memberi yang pertama dengan sukacita, yang kedua dengan sukarela. Ya, jadi memberi dengan sukacita, ya kan? Kemudian yang kedua dengan sukarela. Pernahkah Bapak Ibu, ya, memberikan sesuatu kepada pasangan atau kepada anak, tapi ketika diberikan dipaitu, oh kok gak enak kok? Nah, kira-kira pernah gak gitu? Halo, pernah gak? Pernah. Wes tuku moyo-moyo, muter-muter, begitu dikasihkan, oh kok kecut ini sih, asin, pernah gak gitu? Apakah Bapak Ibu pernah berhenti memberi? Tidak. Disitulah kita belajar tentang ketulusan, ya. Jangan pernah berhenti ketika kita pemberian kita itu kemudian dipaitu. Tahu dipaitu? Ya. Paitu dari kata paidon. Paidon itu apa? Paidon itu tempayan ditaruh di depan rumah, kemudian dikasih pasir, dikasih tiang bambu. Zaman dulu orang itu banyak yang nginang. Setelah nginang di rumah, kemudian gitu ya, diludahi di paidon. Jadi orang dipaitu seperti diludahi gitu kan. Itu kata paido. Dari kata paido ini benar Bapak Ibu, saya nggak ngarang ini gitu ya. Maka orang yang dipaido itu pasti ya haleluya. Yang kedua suka memberi, maka pasti kita akan bahagia. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Orang yang suka memberi hidupnya tidak pernah kekurangan. Ya, kekurangan apa? Tidak pernah kekurangan kebahagiaan, tidak pernah kekurangan berkat. Seperti siapa? Janda Sarfat, saudara, ya, memberi di tengah kekurangannya, maka mujizat terjadi. Katakan amin. Jadi jangan pernah hitung-hitungan. Ya, tadi saya baru saja ngobrol dengan seseorang. Iya ya, orang semakin banyak uangnya semakin takut ya kehilangan uangnya, gitu ya. Itu ada yang orang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita jangan takut memberi Bapak Ibu, ya. Nah, lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bahagia? Ayub pasal 5 ayat 17, ya. Ayub pasal 5 ayat 17 dikatakan demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, jangan ya marah ketika ditegur, ya.